Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tinggal sedikit lagi insyaallah khatam kita khatam Sahih Bukhari. Niatkan menghatamkan Sahih Bukhari meskipun ini adiknya. Jawahirul Bukhari ini kan adian Sahih Bukhari. Sahih Bukhari atau bukan berjilid-jilid. Ini kan berarti setong kitab. Ringkasan. Insyaallah nanti entah besok kita ada doanya begitu wana hataman sambil sering dua hatam Quran. Kita hatam Sahih Bukhari itu ada doanya juga khusus. Kita menghatamkan kitab babonnya hadis Sahih Bukhari. Insyaallah tinggal 1-2 lembar lagi. Kita lanjutkan hadis akhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berdoa lagi dengan doa yang cukup panjang ini sekali lagi. Banyak doa Nabi yang panjang-panjang tapi kita diajarkan justru yang mudah-mudah. Ya Allah, aku minta apa yang Rasulmu minta. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah diriwayatkan ini doanya salah satunya sebagai berikut. Allahumma innaka ma sa'altana min anfusina ma la tamliku illa bik. Allahumma fa'atina minha ma yudika anna. Intinya, ya Allah, atas apa yang Engkau perintahkan kepadaku untuk minta. Kita diperintah loh untuk berdoa. Ud'uuni. Mintalah, berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Aku pasti ijabah. Jadi sesungguhnya doa itu adalah kita menjalankan perintah. Nah, doa apapun itu sesungguhnya kita menjalankan perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah bagaimana diperintahkan kita untuk berdoa. Nah, doa Rasulullah ini salah satunya. Terus Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, karuniai aku, bagilah karuniamu yang sangat besar itu khasyata. Apa khasyun? Saudaranya takwa. Takwa itu takut tapi bukan lari. Takut justru mendekat. Kayak kalau orang tua kita, bapak kita takut karena mungkin suka mukul, tapi kita bukan lari dari bapak kita, justru kita taat. Napa saya napa saya karep sareng bapak kita. Itu takut. Kayak gitu, khasyah. Rasa khawatir yang bukan kita lari, justru berlindung. Ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuwalliyuna bihi jannata. Jadi karuniai aku rasa takut kepadamu dari dorongan nafsuku untuk bermaksiat kepadamu. Dan dan dari ketidaktaatan kepadamu. Jadi buatlah aku untuk taat kepadamu ya Allah dengan apa-apa, dengan amal-amal yang mengantarkan aku kepada surgamu dan ridhamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan karuniai aku keyakinan yang dengan keyakinan itu aku menghadapi segala musibah dunia itu dengan ringan. Tidak ada musibah yang paling berat di dunia ini kecuali kita kehilangan nikmat yang 4 yang besar itu. Urut. Ya, seandainya kita kehilangan nikmat sehat, kita masih bersyukur atas nikmat 3 yang tersisa. Bahkan seandainya kita sudah kehabisan nikmat yang nomor 3, kan kita pasti habis ya. Masa aktifnya di dunia, masa hidup maksud saya. Karena nikmat hidup di dunia itu sebentar. Maka tetap kita membawa nikmat yang terpenting dan paling utama nomor 1, nomor 2. Nikmat iman dan nikmat Islam dibawa mati. Maka afiyah wal mu'afah itu harus kita minta di dunia dan di akhir. Ada orang yang enggak afiyah, afiyah itu sehat kalau bahasa Indonesia. Sehat bisa sehat fisik, bisa sehat mental,
bisa sehat jiwa, bisa sehat ruhani. Nah, sehat ini artinya lawan katanya ada orang yang sakit. Bisa sakit badan, bisa sakit jiwa, bisa sakit rohani, dan itu yang paling parah, sakit rohani, sakit iman. Dan itu dibawa sampai mati, bahkan setelah mati sampai akhirat. Siksanya panjang betul. Orang yang kehilangan nikmat yang nomor 1 sama nomor 2. Wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana. Dan karuniamu ya Allah kepadaku tentang aku bisa mendengar, tentang aku bisa melihat, tentang aku bisa merasa, membahasakan hati ya, dan kekuatan fisik, bisa sholat asar. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak orang bisa dikaruniai nikmat sholat asar tepat waktu dan awal waktu seperti kita sekarang. Buktinya sepanjang saya hampir 5 tahun lebih di Sumber Jambi ini, sholat duhur asar hampir tidak pernah 2 soft. 2 soft, kadang 1 soft pertama ini karena nggak penuh, karena males saya nyantur sejauh soft pertama ping patu kanan kiri, dia bikin soft baru kedua. Tidak sebanyak ketika sholat Jumat. Nah itu tanda bahwa nikmat sholat asar itu nikmat yang besar, yang tidak diberikan kepada nikmat di banyak orang. Itu kita syukuri. Waja'alul waritha minna waja'al sa'rana 'ala man zalama. Ketika hidup di dunia pasti terjadi kita hidup hubungan sosial. Oh ini hubungan sosial, hubungan sesama manusia. Dan itu sangat rentan dengan tingkah penganiayaan. Baik dia menganiaya kita, menzalimi kita, atau sebaliknya kita yang menzalimi. Ya Allah, lindungi aku dari perbuatan itu. Jangan sampai ambek ekani aja, kan jangan sampai ambek juga ngani. Wansurna ala man adana, tolong aku ya Allah ketika ada orang yang memusuhi aku. Kita punya musuh enggak? Pasti ada. Pasti. Kita tanpa diminta pun, kita tanpa nyari pun kita punya siapa musuh kita? Setan. Setan itu dari bangsa jin dan bangsa manusia. Dalilnya Al-Quran surat terakhir, surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Kita berlindung dari musuh-musuh kita itu. Wansurna, tolonglah aku ya Allah. Wala tansur alaina, jangan kau menolong musuh kita untuk mengalahkan kita. Tolong aku untuk mengalahkan musuh. Artinya kita di pihak Allah. Bahasa Allah di surat Al-Hasyr, fa inna hizballahi humul ghalibun. Kalau kita di pihak Allah, di pasukan Allah, kita pasti menang. Ditolong oleh Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau kasih musibah aku dalam urusan agamaku ya Allah. Musibah terbesar ketika kehilangan iman. Wala taj'alid dunya akbar hammina, jangan jadikan hatiku ini sesuatu yang paling besar yang mengisi hatiku urusan dunia. Dunia gak ada apa-apanya, gak pantas untuk mengisi relung hati kita. Cukuplah mengisi dompet kita, saldo kita, rekening kita, tapi jangan masuk ke dalam hati. Makanya filosofi orang laki-laki itu, ya dompet ditaruh di pantat, diduduki, itu tidak pantas ditaruh di saku sini. Saku sini sangat mulia. Saya nyaris tidak pernah ngasih materi di sini, materi-materi uang segala macam. Itu ada filosofinya. Taruh di sini, taruh di belakang. Sini nih saya isi Quran, saya isi kitab dalail, saya isi tasbih, saya isi siwak, minyak wangi. Dalam rangka memang kita mengikuti tata cara. Jadi kalau saya bawa HP, bawa Quran asli, Quran saku itu ya, saya taruh di sini, HP taruh di sini, dompet taruh di sini. Saya jarang bawa dompet. Sekarang kan dompetnya pakai HP. HP bisa jadi Quran, bisa jadi uang, sekarang bisa jadi bank, segala macam, bisa jadi pasar juga. Ya tinggal apa yang dibuka. Nah, itu jangan dijadikan akbar hammina. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan ya Allah jadikan pengisi hatiku mulolok setunya. Bukan tidak butuh kita, tapi cukuplah di dompet pantat.
tahu ya, di belakang di celana. Dan istilah itu untuk sarana kita mengisi ya. Wala mablagha ilmina, jangan pula urusan dunia ini puncak dari pengetahuan ilmu-ilmu yang engkau karuniakan kepadaku. Banyak kan kita kuliah S1, S2, S3, yang dicari adalah bagaimana kalau lulus itu kerja dan kerja, urusan penghasilan. Bukan saya menyalahkan sama sekali, tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Ada yang lebih tinggi dari itu. Apa? Ilmu akhirat. Kalau kita ngejar akhirat, dunia pasti dapat. Kalau kita ngejar dunia, akhiratnya kelewat. Itu sering saya ibaratkan, dunia itu skalanya hanya 5, akhirat skalanya sampai 10. Kalau kita ngejar akhirat, dunia yang angka 5 itu sangat mudah didapat. Sekali melangkah kita sudah dapat angka 6, 7. Dunia dapat enggak? Dapat. Pasti dapat. Tapi kalau kita hanya ngejar dunia yang angka 5, akhirat yang angka 6, 7, 8, 9, 10 itu kelewat sudah. Tidak bisa kita dapat. Jangan kita itu ilmu kita. Tapi ini minta doa, ya Allah jangan jadikan ilmu yang kau karuniakan kepadaku kun esena ilmu tentang dunia. Wala tusallit alaina bidzunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Ini terakhir. Ya Allah jangan engkau campurkan urusan duniaku, akhiratku, bahkan dengan dosa-dosa yang aku lakukan dengan kebaikan yang engkau limpahkan kepadaku. Kita kan pernah dosa. Dosa itu akan membuat kita itu serbek hati, tertutup hati kita dari kebaikan. Tapi kita berdoa, ya Allah jauhkan dosa-dosaku itu, hapus dosa-dosaku itu dari kebaikan yang engkau limpahkan rahmatmu kepadaku. Ya. Dan engkau jangan campurkan aku terhadap orang-orang yang engkau jauhi dari rahmatmu dan tidak merahmati aku. Artinya tidak saling percaya. Ini doa yang langsung diijabah. Orang-orang yang benci Rasulullah pada zaman Rasulullah masih hidup itu akan dibuat takut ketika mendekat. Padahal Rasulullah manusia biasa. Itu salah satu mukjizat beliau adalah musuh beliau sekaliber Abu Lahab saja yang paling jahat, paman Nabi sama Abu Jahal, itu pernah suatu ketika itu sering kan Rasulullah dijahati, sedang sholat dilempari kotoran, dilempari apa, baik dalam ontah itu apa namanya, kotoran. Pokoknya dijahati betul. Tapi sekali waktu ada orang menjahati sahabat Nabi bab utang. Ya, Nabi tidak terima. Datang langsung Nabi. Abu Lahab, kamu menjahati, kalau kamu menjahati aku sabar karena engkau masih pamanku. Tapi kalau engkau mau menyakiti paman sahabatku ini, aku nggak terima. Bayar dia. Kira-kira punya utang atau apa ya urusannya? Ya. Langsung ke Abu Lahab. Iya, saya bayar. Jadi takutnya luar biasa. Jadi musuh-musuh Nabi itu dibuat takut dalam jarak seperjalanan 1 bulan. Itu ada mukjizatnya Rasulullah. 1 bulan berjalan itu sudah merasa keder duluan. Karena yang dibela oleh Rasulullah dan yang membela Rasulullah siapa? Allah langsung. Allah alam. Insyaallah besok kita hatam, tinggal segini. Kita baca doa hatam Sahih Bukhari insyaallah besok hari Kamis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.